Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa Oke, kaifa halukunna ya thalibat. Hari ini kita akan mempelajari isim berdasarkan jumlah. Oke, di sini sebelumnya ada daftar isi ya. Kita akan membahas mufrad muzakkar, mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas, jamak muzakkar, jamak muannas, dan yang terakhir jamak taksir. Oke, next slide. Nah, di sini ada mufrad muzakkar. Isi mufrad adalah kata tunggal atau kata benda yang jumlahnya satu. Mufrad sendiri ada yang berjenis muzakkar, yaitu kata benda yang dianggap bergender laki-laki. Jadi diingat-ingat nih, di sini kan ada gambar Neji. Neji juga dari serial anime Naruto. Nah, jadi isi mufrad muzakkar adalah kata benda, apakah itu orang, apakah itu tumbuhan, apakah itu benda, apapun yang jumlahnya adalah tunggal atau satu. Mufrad muzakkar ya. Contohnya al-misal, ada kitabun, muslimun, qalamun, muhandisun, tolibun, dan tobibun. Kitabun adalah kitab, muslimun adalah orang muslim, qalamun adalah pulpen, muhandisun adalah seorang insinyur, tolibun adalah seorang mahasiswa, dan tobibun adalah seorang dokter. Oke, selanjutnya ada mufrad muannas. Kalau sebelumnya kita mempelajari mufrad muzakkar, yaitu kata benda tunggal satu yang bergender laki-laki. Sekarang kita mempelajari mufrad muannas yang bergender perempuan. Contohnya di sini. Oke, sebelumnya supaya bisa keinget-inget, lihat gambar di sini ada Ibu Tsunade dari serial anime Naruto. Jadi supaya keinget-inget, oh, mufrad muannas itu berarti satu kata benda satu yang dianggap bergender perempuan. Gitu. Nah, di sini ada al-misalu Khadijatu, nama seseorang perempuan Khadijah, terus ada hakibatun, tas, muslimatun, seorang muslimah, tolibatun, seorang mahasiswi, wa Maryamu, nama seorang perempuan. Oke, next slide. Kalau tadi kita membahas tunggal, sekarang kita membahas ganda. Nah, di sini ada musanna muzakkar. Untuk mengingat-ingatnya cukup melihat gambar di sini ya sebagai visualisasi. Ada Shikamaru dan Sasuke. Oke, contohnya al-misalu muslimani ketika dalam keadaan rofa dan muslimah ini ketika dalam keadaan mansub. Lalu ada polibani ketika dalam keadaan rofa dan polibaini ketika dalam keadaan mansub. Lalu ada qalamani dalam keadaan rofa dan qalamaini dalam keadaan mansub. Sebelumnya sebagai disclaimer, rofa dan mansub itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi rofa dan mansub itu tuh nanti kita akan mempelajarinya di nahwu kayak gitu. Itu berkaitan erat dengan isim mu'rab dan ya sebagainya. Lalu selanjutnya ada musanna muannas. Sebagai pengingat-ingat di sini ada gambar Hinata dan Sakura gitu ya. Oh, musanna muannas itu berarti ganda yang bergender perempuan gitu. Dua kata benda yang bergender perempuan atau isim yang bergender perempuan. Contohnya, mudarrisatani dalam keadaan rofa, mudarrisata ini dalam keadaan mansub. Lalu ada polibata
Afwan, ini ada yang salah ya, baknya nggak panjang, jadi tolibata nih yang benar dalam keadaan rofa, dan tolibata ini ketika dalam keadaan mansub. Lalu selanjutnya, nah di sini ada rumus tasniyah atau cara membentuk kata ganda. Gimana sih? Di sini ada mufrad mudzakarnya awalnya muslimun, lalu dibentuk menjadi muslimani, hanya perlu menambahkan alif dan nun di akhirnya. Kayak gitu. Ini dalam keadaan rofa ya. Lalu dalam keadaan nasobnya dan jarnya atau khafat, itu ditambahin ya dan nun. Hati-hati, karena saat membentuk jamak muzakkar salim, kita juga memakai ya dan nun di akhirnya. Bedanya, jika tasniah adalah muslimaini, aini akhirnya, harokat akhirnya. Tetapi kalau jamak muzakkar salim adalah muslimina. Jadi hati-hati ya, ada aini dan ina. Aini ketika menjadi tasniah atau musanna, lalu muslimina, ina ketika menjadi jamak muzakkar salim. Oke. Selanjutnya ada mu'minatun. Ini ketika masih dalam kondisi mufrad muannas. Lalu ketika dirubah menjadi rofa, tasniyah ketika rofa, yaitu menambahkan alif dan nun sama juga seperti yang tadi, tetapi bedanya ada taknya, karena kan taknya ini menandakan bahwa isim ini muannas. Mu'minatani dalam keadaan rofa, dan mu'minataini ketika dalam keadaan nasab atau khafat. Lalu selanjutnya ada jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim ini adalah banyak yang bergender laki-laki. Oke, sebelumnya dalam bahasa Arab itu tuh dua itu tuh bukan banyak, dua itu tuh belum banyak. Jadi beda dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab 3 atau lebih baru dianggap banyak. Kayak gitu. Itu uniknya bahasa Arab ya. Lalu di sini ada contohnya al-misal muslimuna berakhiran waw dan nun ketika menjadi rofa. Lalu ada muslimina seperti yang tadi sebelumnya Kakak bilang, berakhiran ya dan nun. Bedanya ini harokatnya adalah ina bukan aini, jadi hati-hati ya. Lalu ada mudarrisuna dalam keadaan rofa, mudarrisina dalam keadaan mansub atau khafat, lalu muhandisuna ketika dalam keadaan rofa, dan muhandisina ketika dalam keadaan mansub. Lalu ada jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini untuk banyak yang bergender perempuan. Gitu. Contohnya di sini ada muslimatun, mu'minatun, dan mudarrisatun. Oke. Nah, di sini pembentukannya jamak muzakkar dan muannas. Jamak muzakkar, mufradnya adalah muslimun. Lalu ketika menjadi rofa, muslimuna. Ditambahin waw dan nun di akhirnya. Lalu ketika menjadi khafat atau jar atau nasab, itu muslimina. Ada ya dan nun di akhirnya. Lalu untuk mufrad muannasnya mu'minatun, lalu dirubah ke jamak muannas salim ketika rofa yaitu mu'minatun. Nah, lalu jamak muannas salim ketika dalam keadaan posisi jar atau nasab yaitu mu'minatin. Gitu. Jadi hurufnya tidak berubah, tetapi hanya harokatnya saja yang berubah dari mu'minatun ke mu'minatin. Jadi diingat-ingat ya. Nah, jamak taksir. Ini kenapa gambarnya adalah chipmunk? Karena jamak taksir itu tuh dinilai kayak absurd gitu. Jadi bangunannya itu tuh nggak
nggak baku gitu. Seperti tadi jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim itu kan baku gitu, berakhiran waw dan nun atau ya dan nun, lalu berakhiran alif dan nun atau ya dan nun atau alif dan ta kayak gitu. Nah, jamak taksir ini sebenarnya nggak ada aturan bakunya gitu. Jadi namanya taksir, dari kata taksir akadnya itu tuh terpecah. Gitu. Nah, contohnya itu ada misalu kata rojulun, satu laki-laki, ketika banyak yaitu rijalun, para laki-laki. Lalu ada akelamun, jamak taksir bagi kata kolamun, pulpen. Lalu ada anbiya'u, jamak taksir bagi kata nabiyun. Lalu ada auladun, jamak taksir bagi kata waladun. Lalu ada kutubun, jamak taksir bagi kata kitabun. Lalu ada tulabun, jamak taksir bagi kata tolibun. Gitu. Oke, syukron kasiron. Udah mendengarkan video ini dan mendengarkan penjelasan kakak ya. Nah, untuk sebagai pengingat nih, tidak seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab memiliki jumlah tunggal, ganda, dan jamak. Tunggal itu 1, ganda itu 2, dan jamak itu 3 atau lebih. Nah, ingat-ingat ya. Oke. Sampai sini dulu ya. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.